Halo Sobat Netizen, kawan-kawan Facebooker, warga medsos, ya semoga semua sehat selalu ya. Terus beraktivitas seperti saya ini sekarang mau beraktivitas untuk kampanye demi Indonesia, bukan demi saya. Saya mau ke Sukabumi nih, mau dalam penerbangan tapi saya nyapa Anda semua dulu. Agar sebelum terbang saya sudah bisa menyampaikan pesan-pesan rutin yang setiap jam 8 atau 9 pagi gitu ya. Kabarnya tuh Papua gimana, Sabang bagaimana, Banten, Madura juga, Madura bagaimana, Madura, Lombok, Flores, Kediri, Jombang dan yang lain-lain. Selamat pagi, Anda sudah bergabung dengan ini. Nah saudara, saya kemarin hadir di Banyuwangi ya untuk sebuah acara yang sangat besar ya. Banyuwangi itu meledak dan ratusan ribu orang hadir di kampanye calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud. Nah ini karena apa, sekarang ini pemilu tinggal 5 hari lagi ya untuk pencoblosan. Ingat hari Rabu tuh tanggal 14. Mungkin ada ya yang nonton kemarin tuh di Banyuwangi lewat TV atau hadir langsung gitu. Seru kan? Ya seru. Saya ingin cerita, waktu kemarin di Banyuwangi ini ada keluhan langsung dari masyarakat yang naik ke panggung atau dikirim lewat video ya, yang kemudian ditayangkan secara langsung kepada ratusan ribu orang yang hadir di situ. Itu yang kemarin menyampaikan aspirasi langsung di dalam forum kampanye itu adalah pegiat UMKM. Kemudian nelayan yang turun curhatnya pakai bahasa saya, pakai bahasa Madura. Mungkin banyak yang tidak ngerti waktu itu, tapi saya mengerti bahwa sekarang itu biaya solar jauh lebih mahal dari harga ikan yang berhasil ditangkap, sehingga nelayan tuh merugi. Padahal solar tuh kan sudah disubsidi ya. Ya itu yang saya lihat kan. Mari saya jawab sekarang satu persatu. Itu yang usul UMKM. Kenapa ya UMKM itu penting? Begini, UMKM itu adalah penopang mayoritas ekonomi Indonesia. Pegiatnya banyak dari masyarakat kecil, terutama ibu-ibu dan anak-anak muda. Dan UMKM ini pula kemarin yang ikut menyelamatkan, bukan satu-satu, ikut menyelamatkan secara signifikan ketika perekonomian Indonesia terancam runtuh karena COVID-19. Tapi UMKM kita itu hebat itu. Bekerja sendiri langsung dengan kreativitas sendiri. Waktu itu juga pemerintah tidak sempat memperhatikan modal-modalnya, tapi mereka bergerak sendiri, kemudian Indonesia berhasil keluar dari pandemi COVID dan termasuk yang salah satu yang terbaik di dunia. Nah, oleh sebab itu UMKM ini kedepannya perlu dilindungi dan dibantu ya perkembangannya. Jadi nanti kita akan aturlah agar UMKM itu aksesnya ke dana yang dari pemerintah, bantuan dari pemerintah untuk modal itu lebih mudah. Bahkan kami juga sudah punya program tuh untuk kredit bank harus menyediakan 35% minimal untuk UMKM. Yang lainnya silahkanlah ke sektor-sektor pembangunan lain kan besar, yang besar-besar, tetapi untuk UMKM kami akan membuat kebijakan 35% kredit yang disediakan oleh bank harus disediakan untuk UMKM. Karena apa? Sektor UMKM ini banyak menyerap juga lapangan kerja. Di Jawa Tengah saya punya catatan ya, Mas Ganjar, calon presiden di mana saya nanti akan mendampinginya, sukses tuh membantu banyak UMKM. Banyak yang sudah punya outlet dan jualan sampai ke luar negeri bahkan ya. Saya berkunjung ke berbagai daerah ya begitu. Mereka merasa ingin berperan dan ingin diperhatikan oleh pemerintah, dan karenanya pemerintah harus memperhatikan itu semua. Sebelum itu saya ingin menyapa Japri Karim, Ketut Suratama, kemudian Ahmad Faizan, dari Ketapang ada Beni, Vingo,
ada Mania juga, kemudian Chandra Permana, bersama kami Zack Rian Gigs, itu dia. Teruslah berbagi kebaikan. Oke, Zack, sama-sama kita berjuang untuk kebaikan, karena modal kita itu untuk menuju alam lain nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia, hanya kebaikan kita di dunia. Macisa Zubaide, Mukhlisin Zubaidi, Budi sana, oke. Mas Mukhlisin, kemudian Lampung nih hadir. Siapa? Rina Nufianti dari Lampung. Kemudian salam 3 jari dari kota Pekalongan. Yudi, salam 3 jari. Ahmad Zaki Mubarak juga sedang menonton. Amru Albar. Kemudian dari Bangkalan nih, pada yang Madura lagi, Pak Hasan El Basar menonton dari Bangkalan. Maduranya Pak Prof ini belum. Yang lain dari NTT, Timur, Yuan, Tara, Marambo dari Timur, NTT, Nusa Tenggara Timur, maaf bukan Timur ya, dari Sumba itu juga hadir bersama kita. Kemudian dari Sumeneb, Giri Raja, aduh banyak. Terima kasih atas hari. Saya ingin teruskan ya. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, atau pasangan Gama atau Ganjar Mahfud, berkomitmen untuk memajukan UMKM ya. Kami punya program unggulan, apa judulnya itu Mudah Berusaha. Nah, nanti UMKM, sehingga nanti UMKM itu terus berkembang menjadi besar dan besar. Nah, kemudahan berusaha untuk pelaku UMKM nanti akan diiringi dengan pendataan UMKM sampai level kabupaten dalam satu data Indonesia. Sehingga nanti tidak tidak boleh dikolusikan dana UMKM itu. Nah, nanti untuk mempermudah bisnis UMKM ini, hal itu satu data Indonesia akan diimplementasikan dalam rangka penanganan atau distribusi atau bantuan kepada UMKM yang harus merata di seluruh Indonesia, tidak pada tempat-tempat tertentu. Kita juga akan mengalokasikan kredit perbankan khusus sektor UMKM. Tadi saya sebut 35% dan subsidi bunga KUR pemerintah untuk pelaku UMKM. Nah, itu tentang UMKM. Lalu ada yang tanya, orang Madura kemarin tanya, nelayan tuh pakai bahasa Madura. Katina apa Kak Dinto Pak? Argena solar lebih larang, penting. Olena cukok saya tangkap. Jadi itu artinya begini dalam bahasa Indonesia. Gimana ini? Kami ini beli solar untuk kapal atau perahu kami ke tengah laut, solarnya lebih mahal dari hasil tangkapan ikannya, sehingga kami rugi. Apakah tidak ada subsidi dari pemerintah atau cara menangani? Sebenarnya kita sudah punya kebijakan distribusi solar dengan subsidi dengan harga murah, tetapi dalam praktek memang kemudian itu tidak tahu tuh hilang di tengah jalan oleh yang seharusnya membagi, lalu entah kemana, lalu malah nelayan yang seharusnya dapat bantuan membeli lebih mahal, gitu, seperti membeli kepada tengkulak gitu. Nah, itu nanti kita tertibkan. Bukan hanya ditertibkan, saya tahu bahwa itu harus ditingkatkan. Jadi kita punya program itu, ya jaya di laut ya, di laut kita jaya, nelayan sejahtera. Jadi kita manfaatkan laut kita, tradisi nenek moyang kita sebagai pelaut, bukan hanya menangkap ikan, tapi nanti pengembangan perekonomian lain di laut itu akan kita terus kembangkan, dan nelayan akan dimodernisir dengan bantuan-bantuan dana yang disiapkan. Pak, kok sepertinya ngerayu-ngerayu rakyat kecil gitu untuk jual? Ya memang ya, kita mau bantu petani, mau bantu guru ngaji yang tidak dapat gaji, pengajar-pengajar agama di berbagai lembaga keagamaan ya yang tidak digaji oleh yayasannya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya.
Pak, kok seperti ngerayu-ngerayu rakyat untuk pemilu? Ya memang tugas pemerintah itu memikirkan rakyatnya. Memikirkan rakyatnya itu yang terpenting. Apapun yang dilakukan, misalnya hubungan internasional, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan budaya, pembangunan apa saja, infrastruktur, itu semua harus untuk rakyat. Tidak boleh hanya untuk elit. Apalagi sudah yang menikmati hanya elit, kemudian masih dikorupsi pula. Jadi ini sungguh-sungguh. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus ingat bahwa Indonesia itu adalah negara terbesar kedua di dunia sebagai penghasil produk perikanan tangkap. Nomor satunya Cina, nomor duanya Indonesia. Sehingga kita punya kontribusi seberapa besar? 8,2% itu adalah kontribusi Indonesia terhadap total produksi ikan tangkap di dunia. Nah itu 8,2%. Bukan main-main tuh. Jumlah negara itu ada berapa di dunia? 300-an lebih lah. Tapi kita memberi 8,2%. Nah, ini lagi kelestarian budaya. Jadi begini ya, kalau menurut konstitusi ada pasalnya tuh bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Ya, oleh sebab itu ini menjadi tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Terus budaya lokal tuh gimana? Lah justru budaya nasional itu dibangun dari budaya lokal. Kebudayaan lokal, kebudayaan daerah itu adalah bagian dari budaya nasional sehingga harus terus dibina, ya. Oleh sebab itu ketentuan Undang-Undang Dasar. Lalu gini, budaya kita itu punya karakteristik adiluhung, keluhuran dan kehalusan. Itulah sebabnya Bung Karno menyebut istilah Trisakti, 3 pilar pembangunan kita itu dalam penyelenggaraan Indonesia ada 3. 1, secara politik kita berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Jadi politik kita harus gagah, berdaulat, tidak boleh didikte oleh negara lain. Kalau mau didikte, nego-negonya harus sejajar. Ekonominya juga harus tumbuh dengan baik, ya, berdikari, muncul dari kekuatan-kekuatan Indonesia secara dominan, lalu budayanya harus budaya adiluhung. Nah, oleh sebab itu kita juga punya program budaya maju di mana komitmen kami bukan hanya melestarikan budaya tradisional, tetapi juga mengangkat seni budaya Indonesia menjadi kebanggaan dunia. Nah, dukungan nyata untuk seluruh karya seni dan warisan budaya Indonesia agar dapat mendunia melalui integrasi data, pemasaran yang tajam, dan membantu merek lokal untuk bermitra dengan merek besar dunia. Nah, kita terutama kalau pertunjukan seni budaya dan sebagainya akan terus kita bina agar seni budaya tradisional dan sebagainya berkembang terus secara baik dan ikut mewarnai kehidupan dunia, karena budaya adiluhung itu perlu ditiru oleh dunia. Ya, budaya adiluhung itu misalnya seni-seni yang menggambarkan kesantunan, keperwiraan, kejujuran itu ada di budaya Indonesia yang bentuknya perilaku sehari-hari maupun dalam pertunjukan seni dan cerita-cerita kehidupan masyarakat. Saudara, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk menggunakan hak pilih, ya, tanggal 14 Februari minggu depan, 5 hari lagi. Terutama generasi muda, ya, jangan apatis, gunakan hak Anda, karena masa depan Indonesia ini adalah Anda, dan Anda, ya, Indonesia ini juga masa depan Anda. Itu, dan masa depan Indonesia itu ditentukan oleh 204 juta pemilih yang terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap, dan 60% dari 204 juta itu adalah pemilih muda atau pemilih pemula. Jadi jangan disepelekan. Suara Anda penting, satu suara Anda penting. Hai anak muda, generasi penerus bangsa, gunakan hak pilih Anda.
Tanggal 14 Februari 2024, datang dan hadir ke TPS. Gunakan kesempatan itu, jangan sampai terlewat ya. Mungkin antara jam 8 sampai jam 2 kira-kira, atau sampai siang gitu, Anda siapkan waktu itu untuk mengambil, menyisihkan waktu. Kalau termasuk antrinya tuh kira-kira paling 15 menit ya, atau setengah jam gitu, duduk nunggu panggilan gitu. Saya sudah mendaftar. Gunakan waktu itu karena itu hanya datang 5 tahun sekali. Siapa yang akan dipilih? Pilih saja sesuai dengan aspirasi yang menurut Anda semua akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Dan akan berterima kasih tentu saja saya, Ganjar dan Mahfud, kalau memang dianggap baik dan pas, silahkan pilih dan coblos nomor 3 Ganjar Mahfud. Kami akan berusaha insya Allah untuk terus menjaga amanah. Nah, kenapa harus memilih Ganjar Mahfud? Nah, tentu ada yang bertanya, ngapain sih kok nyuruh-nyuruh milih? Ya gini, kami ingin ikut memperbaiki Indonesia dan kami punya program-program khusus untuk membenahi masalah yang dihadapi rakyat, yang ada yang sifatnya kronis juga, ada yang sifatnya kronis. Tujuannya semua untuk rakyat lah. Kita mendirikan negara ini untuk rakyat. Kemudian misalnya kami akan menciptakan 17 juta lapangan kerja, mempermudah akses pelayanan nanti dengan KTP Sakti, dan kami akan sikat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sekarang ini sudah mulai mengganggu kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari teman-teman, tanggal 14 Februari ya, masuk ke bilik suara, coblos. Yang paling kanan, coblos pasangan yang rambut putih dan yang pakai peci, itu Ganjar Mahfud. Nah saudara, saya akan live di Facebook seperti ini setiap pagi sekitar pukul 8. Rutin setiap hari, dan nanti rekamannya bisa dilihat juga di YouTube dan Instagram. Ya, Anda bisa menonton langsung dan jika sempat juga bertanya dan diskusi langsung dengan saya setiap pagi. Tentu di sela-sela waktu kampanye akan saya usahakan deh untuk ketemu Anda semua. Oke, sudah cukup. Sekian dulu. Saya harus beraktivitas. Saya ini akan terbang menuju Sukabumi. Saya juga menunggu Anda. Esok hari sekitar jam 8 atau setengah 8 dan seterusnya itu kita ketemu. Mudah-mudahan Ganjar menang Satset dan Tas-Tes. Nah setelah itu ya jangan kemana-mana, habis saya ngomong ini nanti akan banyak informasi-informasi tentang Ganjar, tentang Mahfud dan sebagainya yang mungkin akan memberi referensi kepada Anda semua ya. Karena informasi-informasi itu penting untuk sampai kepada kesimpulan. Insya Allah kita semua berada di jalannya, di jalan bimbingan Tuhan. Sampai ketemu nanti, sampai jumpa di hajatan rakyat Ganjar Mahfud yang besok akan berlangsung di Solo. Jadi di Solo besok pagi kami punya hajatan jam 8, kemudian di Semarang jam 1. Nah itu hajatan besar untuk rakyat yang hadir ke sana. Tapi hati-hati, kemarin saya melihat masih ada beberapa yang menggendong anak kecil dan berdesak-desaan, itu bahaya. Atau kalau memang harus bawa anak kecil, dipastikan betul bahwa anak itu aman dari keseluruhan proses desak-desakan yang mungkin terjadi di jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.